Demo yang dilakukan oleh banyak orang, baik orang biasa, mahasiswa, bahkan sampai para artis maupun publik figur apalagi komika, terjadi di berbagai macam tempat seperti di kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bertanya penyebabnya apa? Teman-teman wajib mendengarnya sampai akhir biar teman-teman tidak salah tangkap. Dimana dulu banyak sekali mahasiswa yang melakukan demo kepada pemerintahan, tetapi di tahun 2024 banyak sekali komika ataupun influencer serta public figure yang mulai menyuarakan dengan hashtag kawal putusan MK. Sampai-sampai salah satu aktor Indonesia yang terkenal yang mempunyai nama Reza Rahardian juga ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat di depan gedung DPR Republik Indonesia. Lalu, kenapa mereka melakukan hal itu? Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua. Melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis pengateran dari sebelumnya. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibekal, masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan. Kalau institusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan double-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Ajakan demo kepada masyarakat Indonesia juga pernah dikirim melalui email ataupun surat elektronik ketika DPR Republik Indonesia direktase teman-teman. Bahkan email ini juga disampaikan ke beberapa mahasiswa yang ada di negara Indonesia, jadi banyak orang turut berpartisipasi. Sebetulnya ketika teman-teman mencari tahu kenapa mereka melakukan demo, atau lebih tepatnya kesalahan pemerintah seperti apa yang dibuat oleh pemerintah, sampai-sampai di kalangan artis maupun public figure hingga masyarakat Indonesia ataupun mahasiswa melakukan demo tepat di waktu yang bersamaan di berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Ketika teman-teman mencari penyebabnya apa, banyak sekali orang-orang memberikan pernyataan penyebabnya, tetapi ketika teman-teman membacanya mungkin teman-teman sedikit bingung karena penyebab orang pertama dan penyebab orang kedua itu cukup berbeda, karena sebetulnya masalah ini hanya ada satu yang mengakibatkan kepada hal-hal yang lain. Mungkin teman-teman ketika membaca tulisan pada video ini mungkin teman-teman akan merasa pusing karena penyebabnya apa. Sebetulnya penyebab utamanya hanya satu ya teman-teman, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan keputusan dari DPR berbeda jauh. Ini semua mengenai pilkada di tahun 2024, dimana ketika kita mencoba aturan pilkada yang lama yang sudah dijalankan dari waktu demi waktu secara perlahan dan secara cepat, itu diubah ya teman-teman, sesuai kepentingan pemerintah. Perubahan apa yang terjadi? Jadi ketika kita berbicara mengenai peraturan pilkada ataupun undang-undang pilkada, di mana batas usia untuk calon gubernur adalah 30 tahun dan wakil gubernur adalah 25 tahun. Tetapi pada tanggal 20 Agustus, Mahkamah Konstitusi meralat aturan tersebut dengan berkata 30 tahun hanya pada saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU ataupun pada saat mereka mendaftar ya teman-teman, dan 25 tahun pada saat mereka mendaftar. Tetapi satu hari kemudian DPR langsung membuat keputusan bahwa 30 tahun dan juga 25 tahun itu pada saat mereka dilantik. Jadi ini sepertinya mengarah kepada kepentingan seseorang, yaitu Kaisang Pangarep, karena pada saat video ini dibuat Kaisang berumur 29 tahun dan pada bulan Desember baru berumur 30 tahun teman-teman. Jadi ketika syaratnya mengarah ke 30 tahun pada saat dilantik, itu menuju kepada Kaisang Pangarep seperti yang dilakukan oleh Gibran ya teman-teman. Sampai-sampai ketika itu terjadi,
banyak orang langsung protes di kalangan public figure, bahkan komika serta mahasiswa yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita lagi di depan gedung DPR. Kita akan berkomunikasi terkait dengan agenda perjuangan bersama atas hak rakyat Indonesia. Pagi gue dapet WhatsApp dari nomor yang gak dikenal. Mohon segera datang ke kantor Barreskrim Jakarta Pusat. Anda diduakan sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan dan unjuk rasa. Nggak ada kekerasan kan? Kita di sini bangga sama DPR karena mereka bisa meeting cepet banget meetingnya. 1 hari beres. Nah, Senin kan nggak ada jadwal. Ada undang-undang perampasan aset. Betul. Ada undang-undang apa lagi yang mereka bisa meeting cepet Bang Dari? Ada apa lagi undang-undangnya? Undang-undang masyarakat adat aja 15 tahun lebih. 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 22 langsung meeting. Karena memang derajatnya lebih penting. Betul sekali. Meetingnya cepet banget ya Ari ya. Meetingnya cepet banget. Top. DPR saya bangga sama kalian. Kerja lebih keras. Senin meeting undang-undang perampasan aset. Undang-undang apa? Masyarakat adat. Baik lagi. Hebat sekali. Wah gila keren banget kalian. Aksi protes tersebut juga diberikan oleh masyarakat Indonesia di kolom komentar dari Instagram Kaisang Pangarep. Banyak orang mulai berkata hal-hal yang mengarah ke arah sindiran, seperti ada yang berkata, malu kerja dicariin bapaknya. Gara-gara satu anak Indonesia menjadi kacau gini. Kasihan anaknya lahir di keluarga yang gak dididik rasa malu. Banyak sekali komentar demi komentar yang mengarah ke sindiran kepada Kaisang Pangarep, karena hal serupa juga terjadi pada Gibran nih teman-teman, pada saat proses pemilihan presiden ataupun wakil presiden ataupun pemilu di tahun 2024. Jadi apakah demo dari masyarakat Indonesia akan berhasil? Sampai-sampai komika yang punya nama Ernest Prakasa mengatakan, baru sadar, bukankah itu junjungan kamu? Dan Ernest mengatakan, iya, Ernest merupakan pendukung Joko Widodo di tahun 2014 sampai 2019. Tapi justru karena itu, sekarang sebagai bentuk tanggung jawab, saya tidak akan diam karena amanat rakyat telah dikhianati. Bahkan hal itu juga mendapatkan komentar di mana seseorang mengatakan, masa iya ada teman berbuat salah kita diam saja, apalagi ini yang menggunakan hak untuk bernegara. Jadi memang ini merupakan kesalahan fatal yang dibuat oleh pemerintah karena aturan diubah menjelang detik-detik sebelum pemilihan ya teman-teman, ataupun sebelum pendaftaran pemilihan gubernur maupun wakil gubernur. Ini mirip seperti kasus pada pemilihan presiden maupun wakil presiden di tahun 2024, peraturan diubah detik-detik sebelum pencalonan ditutup. Karena siklusnya hampir sama, pada akhirnya banyak sekali komika ataupun public figure, terutama artis negara Indonesia, yang turun ke jalan menyuarakan suara rakyat ya teman-teman, di depan gedung DPR Republik Indonesia. Jadi kalau boleh tahu bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini, coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kira-kira apakah mungkin demo yang pada saat video ini dibuat merupakan cikal bakal pengaruh kepada demo di masa yang akan datang mengenai pelantikan calon presiden dan juga wakil presiden di tahun 2024, karena masalahnya hampir mirip ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kami ormas yang tidak dapat tambang, bagi dong.